Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita. Bung kameramen tentu punya berita yang breaking news. Silakan. Baik, alhamdulillah Bu Alfian. Syukur kita kepada Allah masih bisa berjumpa. Langsung saja Bu Alfian, ini diberitakan oleh Kompas. Judulnya adalah Prabowo putuskan 4 pulau yang disengketakan masuk wilayah Aceh, Bu Alfian. Langsung saja dalam beritanya, Presiden Prabowo memutuskan 4 pulau yang kini disengketakan oleh Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara masuk wilayah Aceh. Adapun keempat pulau tersebut adalah Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan. Sebelum masuk dalam isi berita di sesi awal ini, Bu Alfian, langsung saya berikan pertanyaan. Yang pertama, ada yang menyebut apakah Prabowo ini manajemen konflik, Bu Alfian, agar disebut pahlawan kembali. Nah, tapi kalau itu bukan, maksudnya bukan manajemen konflik, berarti Tito dan Bobi ngegas soal ini, atau ketika ingin launching ya Bu Alfian, atau ingin terpublikasi besar, dia tidak ngomong dulu dong Bu Alfian dengan Pak Prabowo. Bagaimana Bu Alfian? Silakan. Ini sebetulnya menurut saya ada beberapa. Pertama saya akan mulai dengan bahasa spontannya. Setelah 4 pulau, maka kita akan tuntaskan dan mohon tuntaskan Raja 4. Betul. Habis 4 ada 4. Nah itu mungkin statement ringannya. Kalau saya ingin mengatakan buat pemirsa, respon awal saya ini sebetulnya adalah baru ngurusin bisul-bisul kecil. Dan saya berpikir memang pada Pak Prabowo tetap jangan lupa untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa juga berinteraksi dengan para ulama-ulama yang mempunyai kemampuan keagamaan, keilmuan, dan juga pengalaman pergerakan politik. Ya, alhamdulillah sudah bisa punya interaksi yang luar biasa dengan salah satu guru kita, Ustadz Adi Hidayat. Mungkin perlu diperbanyak atau diperluas untuk berkonsultasi dengan Habib Rizik, untuk berkonsultasi dengan ulama-ulama yang mempunyai pemahaman geopolitik yang memadai sehingga terjadinya kemampuan untuk melihat persoalan dalam perspektif yang keilmuan, kealaman, keilahian, ini penting. Dan saya pikir 4 pulau itu sebetulnya memang tadinya justru jadi masalah gara-gara ada SK-nya Mendagri. Jadi artinya jangan sampai seolah-olah kan kalimat pembuka Bung kameramen tadi disengketakan. Justru jadi sengketa gara-gara SK loh gitu kalau bahasa Betawinya. Nah itu jadi persoalan. Kenapa bisa muncul itu? Kan gitu, berarti ini mesti ditanya, Bobi harus ditanya, lo minta apa maksa, kan gitu, satu. Yang kedua, apa Tito, apa karena memang mendapatkan perintah dari Jokowi, itu 2. Jadi kalau mau dirunut sebenarnya banyak nih Bung kameramen pembacaan, tapi intinya untuk kasus kembalinya secara normatif dia milik orang Aceh, ya memang punya orang Aceh. Jadi maksudnya bukan masalah yang dibikin, yang jadi masalah yang bukan masalah. Nah ini mungkin penting buat pemirsa, sehingga kita perlu membicarakan ini dengan menengok ke kiri ke kanan, depan belakang, mana lagi nih bisul-bisul yang agak menengah, bisul-bisul yang agak besar, harus segera dilakukan pendekatan-pendekatan yang bisa penyembuhan-penyembuhan yang lebih holistik, yang lebih komprehensif dan lebih meluas. Terima kasih buat Pak Prabowo. Tidak ada istimewanya karena memang ini merupakan sebuah normatif saja. Keharusan. Memang ya keharusan dan itu memang milik orang Aceh. Begitu Bung. Ya Bu Alfian, ini kan berarti kembali ingatan saya tentang strategi lokal yang sering Bu Alfian gaungkan. Karena bagaimanapun dengan mendudukan masyarakat Aceh, mendudukan 4 pulau tersebut rame-rame, mereka kompak Bu Alfian. Nah ini mungkin di tempat lain atau mungkin ya rezim Jokowi itu nyaplok di tempat-tempat yang bisa diduga masyarakatnya terpecah Bu Alfian. Ya akhirnya sulitlah mereka berkonsolidasi seperti warga Aceh. Nah kemudian memang kan kalau kita lihat proses ingin mencaploknya ini sudah digaungkan sejak 2017 Bu Alfian. Lagi atau rezimnya Jokowi. Mungkin Tito ditegur oleh Bu Jokowi atau ditagih. Weh kapan tuh 4 pulau dikasih ke mantu gua. Nah mungkin Tito juga ragu kali Bung Alfian, tapi mau nggak mau mungkin dia punya
MOU tersendiri dengan Jokowi, akhirnya dia coba, ternyata gagal. Karena kan SBY yang nge-push, Yusuf Kala yang nge-push, itu sulit tuh Bung Alfian. Nah makanya mudah-mudahan ex-presiden dulu-dulu juga bisa melek ya Bung Alfian, ngelihat Rempang, ngelihat Raja Ampat, juga ngelihat pagar laut. Nah yang lucu juga kan orang Sumatera Utara Bung Alfian. Mendingan lu urusin dulu dah tuh kriminal di Sumatera Utara. Lu malah sibuk ngambil pulau yang kita juga jadi ngerasa masyarakat Sumut itu dipecah belah Bung Alfian atau diadu domba dengan warga Aceh. Nah mungkin di sesi tengah ini saya bacakan sedikit Bung Alfian beritanya. Jadi berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung, kemudian tadi Bapak Presiden memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang telah dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintahan adalah masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh. Bung Alfian, mungkin di sesi tengah ini penasaran saya. Sebetulnya kenapa Bung Alfian ada orang memaksa ingin ngambil 4 pulau itu? Apakah mungkin ada eksplorasi? Atau mungkin untuk sebaran pulau? Atau saya juga kurang paham nih Bung Alfian, bagaimana melihatnya Bung Alfian? Saya ingin bahasa yang ringan dulu Bung Kameramen. Kalau dasarnya kuat, kenapa keluar SK untuk pemberian? Itu kan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menurut hemat saya yang paling rasional adalah pecat Tito Karnavian. Betul. Itu yang paling rasional. Jadi Tito Karnavian telah melakukan malpraktek. Udahlah nggak usah. Juga sama Bima Arya ya. Itu juga Anda juga sembarangan ngomongnya saya dengar. Betul. Artinya kalau memang dasarnya kuat, kenapa bisa keluar SK atau keputusan yang membenturkan dasar yang kuat itu? Ya, jadi sekali lagi saya ingin mengatakan dengan dikembalikannya hal yang sebetulnya memang punya orang Aceh, masyarakat Aceh, ya berarti bagaimana dengan Rempang? Saya pikir harus segera Rempang dikembalikan pada warga Lempang yang pada diculik-culikin dipulangin udah, jangan pura-pura nggak ada apa-apa. Itu udah berapa ratus warga Rempang yang diculik menjelang setelah Oktober 2023. Dan saya mendengar langsung dari tokoh Rempang yang sempat hadir di sebuah forum yang beliau meminta identitasnya tidak dipublikasi. Nah yang berikutnya juga dengan PIK 1, PIK 2, yang namanya pagar laut menurut saya juga harus ada kejelasan-kejelasan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Termasuk 37 titik reklamasi. Sekali lagi tentang ada apa dan bagaimana tentu Bung Kameramen saya secara sportif tidak punya pengetahuan. Dalam bahasa pepatahnya, dalam laut bisa diduga, dalam hati dan dalam otak lu tuh kita nggak bisa duga. Kira-kira gitu. Jadi intinya kalau menduga-duga nanti kita jadinya pasal lagi. Kena pasal lagi, dibilang kita menuduh berita bohong, pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Yang jelas ini adalah tindakan yang tidak bijaksana. Kata kuncinya, kalau dasarnya kuat, kenapa keluar keputusan itu? Berarti yang mengeluarkan keputusan telah mengabaikan dasar yang kuat itu. Maka logikanya harus dipecat. Bukan sekedar ditegur, ini udah selesai. Dan menurut saya Pak Prabowo terus adakan pembersihan, gusur polisi-polisi yang tidak sesuai dengan tupoksi kepolisian, agar dia mengurus urusannya sendiri, jangan ngurusin yang lain dulu. Begitu Bung Kameramen. Ya, menarik memang yang Bung Alfian sampaikan. Kalau dasarnya kuat, ya sebetulnya ya aneh juga sih Bung Alfian ya. Bisa jadi kan berarti pas Tito atau wakilnya ngomong, oke, kita pelajari dulu setelah pengumuman pemberian itu kan Bung Alfian. 4 pulaunya udah dikasih ke Sumut, baru dia bilang saya akan baru mempelajarinya. Berarti kan bisa jadi tuh waktu ngomong itu bohong tuh. Yeah. Sebenarnya dia udah tahu ini punya orang Aceh, tapi dia nyoba-nyoba kan. Siapa tahu mungkin warga Acehnya lengah atau warga Acehnya lagi terpecah, ternyata alhamdulillah gitu tidak terjadi. Bung Alfian, mungkin langsung saja di akhir sesi kali ini, apakah ini salah satu lubang kecil atau langkah awal kegagalan geng Solo dan kehancuran geng Solo, Bung Alfian? Untuk closingnya silakan. Ini adalah satu hal yang sangat normatif dalam prinsip-prinsip keimanan seorang muslim. Yang batil itu adalah batil, yang batil akan tetap hancur. Yang namanya batil tidak bisa jadi sah. Yang namanya haram tidak bisa menjadi halal ketika keharamannya mutlak.
pengecualian-pengecualian itu sangat situasional dan super situasional. Jadi kembali sebagai kata penutup, menurut hemat saya, seluruh masyarakat Indonesia, mari kita memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dorong Bapak Prabowo juga untuk menjaga sholat 5 waktunya yang tertib, agar terus berjamaah dan kemudian memohon pertolongan kepada Allah dan banyak bergaul dengan orang-orang soleh. Di samping beliau yang punya kebiasaan membaca buku, kebiasaan mempelajari dengan analisa yang komprehensif, dan tentunya kepada seluruh menteri-menteri yang ada, menurut saya pastikan dalam waktu yang telah disepakati atau telah direncanakan, pecat seluruh menteri-menteri yang berafiliasi ke Solo. Yang terakhir buat masyarakat, mari kita berhitung langkah untuk dinamika politik yang ke depan, dan kita akan sampai kepada sebuah persiapan menjadikan Indonesia semakin lebih baik, Indonesia yang berubah, dan Indonesia yang memiliki generasi dan manusia-manusia yang memiliki keberanian untuk membela kebenaran dengan cara yang benar untuk Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.